Halo pemirsa Jalan-Jalan ke Desa, jumpa lagi di episode Jalan-Jalan ke Desa hari ini. Hari ini kita sudah sampai di Desa Sukawali. Desa Sukawali itu masih di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Paku Haji. Kita sudah disambut oleh Pak Kepala Desanya langsung nih. Selamat siang Pak Kades. Salam kenal, saya Thomas dari Jalan-Jalan ke Desa, Pak. Anak Pak Amang ya. Amang. Terima kasih Pak Thomas. Kita program Jalan-Jalan ke Desa ini kita keliling Pak dari desa ke desa, kita lagi gali-gali potensi nih sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Presiden kita bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan, ujung tombak dari pembangunan ekonomi dan sebagainya untuk negara gitu. Nah, kalau boleh diceritakan sedikit Pak Amang, di Desa Sukawali ini apa potensinya nih? Terima kasih Pak Thomas. Ya, dalam saat sekarang untuk masalah potensi Desa Sukawali banyak sekali yang mau diutarakan. Perihal satu masalah pertanian. Pertanian ya. Pertanian selama ini kita kurang memadai untuk masalah bertani. Intinya dari jalan air, saluran air banyak yang mampet karena banyak sampah-sampah yang berserakan. Untuk irigasinya itu irigasinya perlu dibaiki. Sukawali ini sawahnya berarti luas Pak ya? Luas. Luas ya memang. Nah, memang persawahan kita luas, perempangan juga kita luas gitu. Kalau saya lihat ini tadi saya jalan ini masih bisa dikatakan ini pesisir pantai ya. Ya. Berarti selain persawahan juga nelayan. Ada nelayan. Nah. Hasil laut dari Laut Jawa mungkin ya. Nah, itu hasilnya dijual sendiri atau dijual kemana Pak? Hasil laut kita jual ke pelelangan, dilelang di daerah Surya Bahari, ada pelelangan di situ. Oh, pelelangan Surya Bahari. Nggak jauh dari sini ya? Nggak jauh dari sekitar kita. Tapi aktif tiap hari nelayan-nelayan ini? Tiap hari nelayan. Selain untuk nelayan itu, jadi nelayan itu aksesnya itu memang kalau kita lihat kan, saya lihat di desa di Jawa Timur itu kan memang perahunya itu di pinggir pantai itu. Nah, kalau ini apakah ada muara atau memang langsung dari laut? Memang di kita ada muara namanya Kali Cituis. Cituis ya? Kali Cituis dalam saat sekarang ini memang dangkal Pak. Memang dangkal atau ada pendangkalan? Enggak, memang dangkal. Oh, memang dangkal. Memang dangkal. Setiap saat nelayan berangkat itu berbenturan dengan kapal feri yang dari pulau datang. Kapal feri, kapal penumpang. Kapal penumpang. Berarti di sini juga ada penyeberangan untuk ke Pulau-Pulau Seribu ya Pak ya? Ada. Dari Pulau Seribu juga ada yang ke sini? Ada. Ngapain mereka Pak? Belanja Pak. Oh, belanja? Belanja. Di Sukawali? Belanja di Tangerang, di mana saja bebas. Pengepul di daerah Surya Bahari. Tapi merapatnya di sini? Merapatnya di Surya Bahari Pak. Oh. Jadi kalinya Surya Bahari dengan kita itu jadi satu Pak. Jadi kalinya seberang-seberangan gitu? Seberang-seberangan seperti itu Pak. Kayak Kohot sama Tanjung Burung gitu ya? Gitu. Oh, tapi mereka merapatnya ke Surya Bahari? Surya Bahari. Mereka belanjanya di Sepatan, di Tangerang. Bahkan di Sukawali sendiri belum ada Pak. Apa yang mereka beli Pak? Kebutuhan pokok Pak. Oh, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, bahkan misalkan yang lainnya lah. Memang kita perlu turap kali Pak. Turap kali ya? Turap kali di beton sampai ke pinggir laut agar nelayan-nelayan kita nyaman. Soalnya kita di samping itu nelayan-nelayan kita itu bersandar di tempat-tempat yang dangkal. Berarti ini arahnya ini ke Pemprov ya Pak? Pemprov untuk dinas PUPR-nya ya. Mungkin juga kalau teman-teman di Kementerian PUPR juga silakan dibantu untuk masalah ini, turap. Kemudian pendalaman sungai yang sudah dangkal itu. Nah, yang menarik buat saya untuk perekonomian,
harusnya kan Sukawali ini nggak ketinggalan kalau misalkan jadi akses si teman-teman tetangga di Pulau Seribu ini untuk belanja di sini. Berarti ekonominya bagus dong Sukawali. Bagus. Bagus ya. Sudah punya pasar induk? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum. Padahal kalau mereka belanja, kalau di sini ada pasar induk kan nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Iya. Justru ya kalau bisa sih minta tolong gimana caranya di desa Sukawali ada pasar induk, Pak. Pasar induk ya. Jadi nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana gitu. Merapat, sandarkan kapal, belanja di situ. Bahwa nggak yang kemudian terus biaya distribusinya itu mesti kesempatan segala macam ke kota Tangerang gitu, Pak ya. Pak, boleh. Itu menarik. Jadi untuk perekonomiannya itu ya mungkin teman-teman nanti dari pemerintah pusat atau daerah bisa diwacanakan tuh, Pak. Ya. Jadi ini kan untuk perekonomian di desa Sukawali juga kan? Ya, betul. Terus gini, Pak, tadi saya masuk saya lihat ada musyawarah desa. Kebetulan tanggal hari ini nih. Ya. Berarti hari ini ada kegiatan Musdes, musyawarah ya? desa penetapan pembangunan desa, Pak. Apa yang dibahas dan dirumuskan, Pak, hari ini? Yang dirumuskan kita pembangunan desa, pemberdayaan, dan saluran air, dan sebagainya. Infrastruktur. Infrastruktur untuk saluran air. Kalau untuk jalan-jalannya sudah baik. Jalan-jalannya juga pun ada. Tapi secara garis besar sudah baik. Ya sebagian lah, Pak. Maka dari itu kita tahun kemarin itu masih ada yang sepotong-sepotong kita lanjutkan, Pak. Kita tadi bicara memang sih urat nadi itu infrastruktur, Pak ya, jalan terus segala macam untuk meningkatin perekonomian, meningkatkan kinerja masyarakat desa. Nah, kalau ini ada muara, ada laut, wisata laut ada, Pak? Ada. Berjalan. Ramai, Pak? Wisata kita berjalan karena rame sih belum begitu rame. Mungkin kalau kita udah ada jalannya, isi infrastruktur tadi, tadi kita mungkin bisa ramenya pesat. Soalnya pantai kita, pantai KSS itu bagus, Pak. Jadi banyak pantai apa, Pak? Pantai KSS. KSS. Ya, itu singkatan. KIS. Oh, KIS. Singkatan. Ya, jadi pantai itu pantai KIS. Saya juga katanya sih bahasa Inggris ini KIS cium nih. Jadi pantai KIS itu jalannya kecil, Pak. Jalannya kecil, maka dari itu saya minta dibeton, diperluas agar bisa mobil bisa lewat ke pantai tersebut. Sudah? Belum. Oh, belum. Tapi ada. Sudah pengajuan. Ya. Biasanya desa itu pengajuan ke Pemkap ya. Pemkap ya. Sudah ada signal-signal untuk di itu belum, Pak? Belum ada. Belum ada. Oh, berarti baru ngajuin dong? Baru ngajuin. Jadi Musdes ini pengesahan penetapan RKP desa ya. Kalau di sini belum nggak bisa, Pak. Soalnya kan situ kan ada bukan di RKP desa ini. Jadi untuk memperluas jalan tersebut ke Pantai KIS itu kita perlu ada rumah di situ di pinggir bantaran kali, itu ada beberapa rumah, itu perlu entah gimana, yang penting bisa jalan dari pinggir jalan raya sampai ke Pantai KIS itu kalau bisa agar bisa mobil sampai ke sana. Buat akses mobil. Kalau sekarang cuma kendaraan roda 2 aja ya. Roda 2 aja. Kalau misalkan di pinggir jalannya itu kita pinggir kalinya dibeton sampai ke pantai, itu lebih bagus. Pinggir sungai dibeton sampai ke pantai, berarti ini korelasinya ke PUPR lagi. Ya. Pengairan ya. Pengairan. Bisa pengairan, bisa PUPR. Nah, ini harapan Pak Amang nih dari pengesahan Musdes hari ini. Kira-kira apa nih yang kita bisa, mungkin di sini ya mudah-mudahan teman-teman kita nih Pak Bupati nih juga nonton nih. Nah, kira-kira mau disampaikan langsung nggak, Pak? Ya, saya sih dari hasil Musdes ini. Ya, hasil Musdes ini mudah-mudahan ya para tim yang terkait, mohon Bupati juga, saya mohon pengerjaan ini memang agar maksimal saya kerjakan dari
pedesaan, yang kampung-kampung misalkan yang tadinya kumuh, mudah-mudahan bisa terlaksana. Saya bangun jalan tersebut, tadinya becek bisa berjalan lancar seperti itu Pak. Dari air persawahan mohon segera dibuatkan untuk jalan air. Jalan air. Nah, jalan air untuk biar petani-petani kita semuanya bisa nyawah lah istilahnya. Kesadaran masyarakat soal sampah Pak, sudah sadar betul belum? Karena kan seringkali di desa-desa itu bermasalah asal muasalnya dari sampah Pak. Untuk desa Sukawali sendiri gimana? Apa masyarakat itu sudah sadar nih? Oh, sampah jangan buang di saluran air atau jangan dibuang di sungai gitu. Di desa Sukawali sudah sadar betul belum Pak? Semenjak saya jadi kepala desa, itu saya anggarkan mobil saya pribadi untuk pengangkutan sampah. Oh, untuk angkut sampah keliling. Jadi setiap rumah saya kasih tong-tong sampah. Oh, jadi tong-tong sampah itu setiap rumah setiap pagi ada tiga kelompok yang mengunjal sampah. 3 shift itu. 3 shift. Keliling. Ya, keliling. Jadi kemarin tempat kita kan ada lubang itu ya, lubang pembuatan sampah. Sekarang ini penuh. Jadi kemarin ya saya itu udah ditutup kemarin ini saya minta kepada ke kecamatan untuk perihal masalah sampah. Sampah kita kemarin ini numpuk, saya taruh di pinggir jalan agar diangkut, ternyata tidak diangkut. Ya, tidak diangkut, kita numpuk banget. Saya sendiri sampai dimarahin sama yang punya lahan. Saya tetap memberi arahan kepada ke kecamatan, tolong bagaimana masalah perihal sampah. Nah, terus ternyata saya ada pembuangan sampah di Kampung Encle. Itu kalau misalkan itu pun penuh, saya entah bagaimana, saya juga bingung. Jadi sampah ini benar-benar saya emang dilarang. Oleh saya dilarang membuang sampah ke kali. Kalau misalkan sampah itu dibuang ke kali, tercemarlah laut kita. Itu laut kita ini bisa kotor. Maka saya dengan gagasan saya dari awal saya jadi kepala desa, sampah itulah yang saya raih untuk saya benahi. Bahkan sampai saat sekarang sih alhamdulillah sampah-sampah tersebut saya angkut di tempat-tempat yang saya tetapkan. Terus dari pemerintah setempat sendiri, kabupaten, gimana untuk masalah sampah ini Pak? Apa sudah ada tindakan juga gitu? Selama ini saya tadi ngebentur masalah Bu Ropiko bagian sampah ya. Ternyata beliau ini di kecamatan cuma ada mobil 1 mobil atau dua mobil kalau nggak salah. Di kecamatan? Di 1 kecamatan. Jadi kalau misalkan di 1 kecamatan 14 desa itu tidak tercover untuk pengangkutan sampah. Paling juga di saya ini paling diangkut 3 hari sekali, 4 hari sekali 1 mobil. Bahkan kita ini 1 hari perlunya 2 mobil sampah. Yang ada sekarang mobil ukuran apa Pak? Saya mobil pribadi, mobil ukuran carry saya sendiri. Mobil carry losbak itu mobil saya pribadi sendiri, bukan dari pemerintah. Saya sendiri itu mah, gagasan saya sendiri gitu Pak. Pemkap nih, Pemkap mesti hadir ini di Sukawali. Masalah sampah memang, masalah sampah ini masalah yang pelik. Jadi memang beberapa tempat itu yang kita temuin seperti itu Pak. Jadi yang sudah ditata indah, yang sudah mau berkembang, terutama wisata Pak ya. Kawasan wisata itu kalau nggak bener-bener ngerawat sampahnya ya jadi kacau juga. Benar. Ini kan jadi PR juga untuk pemerintah setempat nih, pemerintah kabupaten, tolong dibantu untuk desa Sukawali. Jadi PR-nya juga masih banyak nih berarti Pak Kades nih. Betul. Gimana infrastruktur bisa rapi. Gimana sampahnya bisa teratasi. Karena kan sangat riskan daerah yang di bantaran sungai ini kalau sampahnya ini pengen membludak kan. Begitu dia ke sungai kan jadi repot lagi. Harusnya kalau saya lihat ada akses dari pulau-pulau ini dengan kapal feri tadi ya, merapat. Harusnya tingkat perekonomian di Sukawali ini nggak main-main Mbak. Karena bisa menarik
bisa menarik tempat lain untuk melakukan Iya. ekonomi di sini Iya. kan ya. Nah, tinggal gimana Sukawali menyikapinya. Iya. Nah, mungkin tadi dengan pasar induk. Untuk masyarakat sendiri di sini kebanyakan apa, Pak? Petani kah, pedagang kah, atau Di sini relatif, Pak. Nelayan, pedagang, semuanya ada. mayoritas tapi nelayan. Nelayan di sini. Memang kita juga, Pak, kalau misalkan kita dari jalan raya ke pantai KSS ada mobil bisa lewat, itu kita nggak melalui desa yang lain, nggak ke Surya Bahari dulu. Oh gitu. Jadi kita punya akses jalan untuk orang pulau ke kita gitu. Jadi sekarang aksesnya itu lewat Surya Bahari, Lewat baru Surya nyampe Bahari, sini. Iya. Jadi kalau kita ada dari jalan raya ke pantai KSS, Iya. itu bisa kita. Sekarang investor-investor atau pelaku-pelaku bisnis itu sudah masuk belum ke Sukawali? Belum, Pak. Belum. Iya. Pengembang-pengembang sudah masuk belum? Kalau pengembang memang sih baru masuk aja, baru ini aja lah. Kalau untuk Baru masalah rencana? itu belum berencana aja. Berarti ini masih zona pertanian ya, Pak? Pertanian. Masih zona pertanian. Zona pertanian. Bagus sekali ya. Jadi zona pertanian ini kan kita mesti pertahanin, Pak. Iya. Karena sekarang banyak lahan-lahan pertanian itu yang udah jadi rumah, Dari rumah. udah jadi gudang. Waduh, udah jadi industri. Iya. Yang mudah-mudahan bisa dipertahankan, Pak. Iya. Nah, ini kan yang untuk menunjang ketahanan pangan juga kan, Iya, betul. Pak Kades ya. Nah, bisa sawah, menghasilkan padi, dijual di pasar induk. Betul. Wah, ini Sukawali nggak main-main gitu kan. Iya. Saya lihat juga nih, kayaknya Sukawali ini lagi bebenah nih, Iya. lagi renovasi nih. Betul. Lagi renovasi kantor desa yang baru. Ya. Gitu. Nah, ini berarti kalau renovasi ini ngajuinnya lama nggak, Pak? Ngajuin anggarannya Ajuan anggaran kita per tahun, Pak. per tahun. Berarti Iya. ini ngajuinnya tahun lalu. Iya, tahun lalu. Oh, tahun lalu ngajuin. Realisasi tahun ini. Iya, Tapi lancar semua, Pak ya? lancar. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Berarti kan sudah diperhitungkan, Pak, sama pemerintah kabupaten bahwa Betul. Sukawali ini layak nih untuk punya kantor desa yang baru nih. Betul. Berarti bisa diperhitungkan lah. Kalau ini kan kebanyakan, kalau saya jalan ini dari kemarin dari Babakan Asem, Kohot, Tanjung Burung, selalu menyebut ini Pantura. Betul. Pantura Kabupaten Tangerang, Tangerang Utara. Nah, kalau saya bilang kalau Pantura ini yang kita lalui ini semuanya punya garis pantai ini, Pak Lurah. Nah, tinggal dikembangin aja kan. Iya. Nah, kemudian untuk kira-kira dari Pak Kades sendiri, apa sih yang mau disampaikan? Ini ada loh desa namanya Desa Sukawali, posisinya di Kabupaten Tangerang, nggak jauh dari ibu kota. Nah, kira-kira ada nggak nih yang mau disampaikan ke teman-teman, mungkin teman-teman investor, mungkin teman-teman kementerian, mungkin teman-teman dari Pemprov, Pemkap gitu. Harapannya kira-kira untuk Desa Sukawali sendiri apa, Pak Kades? Harapan saya intinya satu, untuk masalah pertanian dari pengairan, agar saluran-saluran tersebut bisa berjalan lah. Soalnya di kita memang pertanian yang sangat luas. Pertanian sangat luas. Ada berapa luas, Pak? Mungkin ingat. Kalau pertanian sekitar 300 hektaran, Pak. Untuk pertaniannya sendiri. Di sini. Kita pun di sini di desa kita punya tanah desa ya. Tanah desa ini punya 5 hektar sekian nih. Punya desa. Itu bentuknya sawah, padi. Di punya desa aja 5 hektar sekian bentuknya sawah. Sedangkan yang lainnya juga pakai sekolah dan lapangan bola gitu ya. Tapi sawah produktif ya, Pak Kades? Produktif. Nah, Selain itu apa, Pak Kades? terus ke lanjutannya masalah perihal nelayan. Nelayan. Nelayan intinya satu, jalan dari jalan raya ke pantai KSS itu ada jalan untuk masuk mobil. Infrastruktur. Terus masalah kali kita jangan sampai ada dangkal. Gitu. Kalau sekarang dangkal, nelayan itu
masih bisa tetap Bisa, untuk pakai? bisa. Nyangkut dong. Nah, itulah. Jadi kalau misalkan kita dalam saat sekarang, apabila peri masuk nelayan kita ke laut, itu berbenturan, itu yang kadang-kadang sering bentrok. Karena dalamnya di tengah nih, Nah. jadi dia nggak bisa pakai akses yang samping, karena nggak apa-apa. dangkal. Dalam cuma satu jalan. Sering ribut dong. Nah, makanya di situ sering Aduh. cekcok omong lah. Kalau gimana. cocok ngomong Pak Kades yang pusing. Nah, sering kali lah seperti itu. Kalau bisa sih mohon dengan sangat dari jalan raya kita sampai ke pantai KSS itu dibeton. Agar bisa jalan raya itu ke pantai KSS. Berarti tadi infrastruktur itu yang paling penting lah. Penting lah, Infrastruktur, Kedua, akses sungai, kemudian untuk pertaniannya sendiri. Ya, terus Pertaniannya apakah sekarang sudah dikelola? Udah ada realisasi apa dari pemerintah untuk pertanian? kita ya dari pemerintah ya alhamdulillah kemarin ada dari pemerintah itu bibit segala macam ada. Berarti sudah diperhatikan lah. Udah diperhatikan lah masalah kita air juga emang kita juga lagi dikerjain, jangan sampai misalkan ada sawah-sawah kita ini bongkor Ya, istilahnya. yang mudah-mudahan kan zonasinya tidak berubah. Ya. Pak Kades tetaplah menjadi pertanian. Betul. Jangan jadi kemudian jadi industri. Ya. Udah kebanyakan nanti Betul. kita nyari yang hijau-hijau ini susah. Iya. Tim jalan-jalan ke desa ini senangnya ngeliat yang hijau-hijau. Yang hijau-hijau yang wah pokoknya seger-seger lah gitu. Seger-seger. Kalau udah jadi rumah, udah jadi gudang, Wah, itu bahaya. udah kebanyakan gitu. Iya. Pengennya sih emang harapan saya petani-petani ini agar bisa nyawah semualah istilahnya itu. Dan bisa bersaing juga Bersaingnya, ya. Nah, syukur-syukur besok dibangunin pasar induk juga. Ya. Jadi tanam di situ, panen di situ, giling di situ, ya, jual di situ juga. Ya. Nah, kemudian kalau di Desa Sukawali ada pasar induk, kita di sini misalkan ada pertaniannya bagus, kita bisa jual ke pasar kita. ya gitu. itu kan meningkatkan perekonomian juga. Betul. Nah, untuk seni dan budaya, Pak Kades, apa sih seninya di sini? Seni khasnya? Sini seni khas Betawi, Pak. Betawi ya? Iya. Berarti di sini udah masuk apa ya? Perpaduan ya? Iya. Perpaduan. Mungkin yang dari Kepulauan Seribu ini yang bawa nih. Iya. Kalau berarti kalau Betawi itu mungkin kayak apa? Jaipong. Ya. Pencak silatnya juga Pencak silat. ada. Nah, ini gimana? Masih terawat nggak nih? Sudah lama tidak terawat, Pak. Gitu. Kenapa? Personilnya nggak ada? Apa memang fasilitasnya nggak ada? Jadi emang waktu pada saat itu sih dulu orangnya masih pada hidup, memang digemari masalah perihal itu. Sekarang orang-orangnya udah pada nggak ada, anak-anaknya nggak mau pada ngejalanin. Iya, nggak ada yang nerusin. Apa jangan-jangan banyak warga-warga yang udah remaja rantau, jadi nggak nerusin gitu, ketemunya yang lebih kecil kan bisa ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan bisa dihidupin lagi, Ya, Pak Kades, karena kan itu identitas ya. Jadi identitas itu kalau saya nanti ngobrol sama temen, dari mana? Dari Desa Sukawali. Desa Sukawali mana? Wah, itu yang apa? Markasnya pencak silat sama Jaipong tuh. Nah, itu kan identitas gitu. Nah, selain perekonomian itu sendiri. Nah, kemudian masalah budaya, Pak. Saya senang jalan-jalan ke desa itu karena budaya gotong royong ini masih ada. Yang kita hampir nyaris tidak temukan di kota-kota besar. Di desa-desa itu ini yang ayo kita sama-sama harus jaga, Pak, budaya gotong royong ini. Termasuk juga, nah ini yang menarik, beberapa tempat itu budaya bersih ini yang sepertinya kurang diperhatikan, Pak. Kebersihan ini kan sesuatu yang kita lakukan terus-menerus ini kan yang jadi budaya itu kan, budaya bersih. Apa di Sukawali juga sama? Masih melakukan kegiatan bersih ini di sungai, mandi di sungai, mohon maaf buang hajat di sungai, atau mencuci di sungai, apa masih ada? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Jadi semuanya udah masing-masing tempat udah nggak ada seperti tempat itu. sudah ada.
di rumah masing-masing juga udah. Kita setiap minggu kita ada gotong royong masalah perihal sampah dan saluran-saluran air yang ke sawah pun kita gotong royong. Soalnya banyak sekali dari Sepaten lah. Nah, itu banyak sampah-sampah pepes segala apa kita kiriman. Kita uang. Kalau bukan istilahnya kita untuk gotong royong, kadang-kadang nggak ada yang mau. Itulah. Jadi kita setiap minggu diadakan gotong royong untuk masalah perihal sampah agar air itu lancar. Itu petani juga bisa menikmati lah. Iya, gitu. iya. Jadi justru sampahnya ini datangnya dari tempat lain ya. Tempat lain. Karena ini muara. Gitu. Ya itulah PR Pak Amang nih. Untuk air bersih sudah. Air bersih kita sudah cukup, sudah bersih di sini. Ya. Payau. Air adem juga ada, payau juga ada. Oh gitu. Berarti untuk air nggak masalah. Nggak masalah kalau berarti air. Pak Kades ini luar biasa nih. Jadi untuk hal-hal seperti itu sudah diperhatikan. Nah, kemudian untuk bicara kembali lagi ke masalah budaya, seni. Pernah nggak Pak Kades ini terpikir, wah iya nih seni ini harus saya lestarikan, saya buatkan sanggar buat anak-anak muda berkreasi nih, gitu. Pernah nggak ada wacana pemikiran seperti itu, Pak? Ya. Atau sudah sibuk sendiri dengan ekonomi dan nelayannya nih? Saya kadang-kadang memang kalau perihal ke situ masalah budaya, kesenian, saya bukan bidangnya kan. Belum ya. Jadi lebih fokus ke ekonomi, nelayan dan pertanian. Pertanian, nelayan itu aja. Jadi kalau masalah budaya memang ada ya temen istilahnya yang jalan gitu juga ada 1-2. Ya, saya juga tetap masih mendukung. Ada. Tapi untuk hiburan nggak kurang lah ya. Ya. Nah, terakhir potensi apa yang kita bisa gali dari Desa Sukawali, Pak? Perihal masalah normalisasi kali, kedua masalah betonisasi untuk ke pantai, dan lagi toko warung pasar lah, pasar induk. Ketika kita bicara pasar dan keekonomian, BUMDes-nya gimana, Pak, di sini? BUMDes-nya berjalan, Pak. Berjalan. Jadi BUMDes ini sudah mengkoordinir. UMKM-nya banyak. Iya. Kemarin saya ada bincang-bincang sama Ketua Umum Kadin Provinsi Banten. Beliau sampaikan, UMKM silakan mendaftar ke Kadin, gratis, tidak dipungut biaya. Nah, ini boleh nih kita himbau ke teman-teman UMKM. Karena UMKM ini yang saya perhatikan banyak fenomenanya itu mereka bisa produksi, tapi tidak semuanya bisa jual. Akhirnya bermasalah. Tidak laku, ya nggak ada pemasukan, ya selesai kan. Nah, jadi kemarin saya ada bicara dengan Pak Amal Jayabaya, UMKM diajak untuk gabung ke Kadin, mendaftarkan diri cuma-cuma, yang nanti mudah-mudahan bisa difasilitasi oleh Kadin untuk penjualan. Jadi hasil dari UMKM ini bisa dijual ke pasar atau mungkin juga bisa ekspor. Kadin yang memfasilitasi, dimanfaatkan Pak Kades, disampaikan ke teman-teman UMKM, dan UMKM yang belum punya NIB ya, nomor induk berusaha, silakan diurus gitu. Nah, ini nanti yang mudah-mudahan kita nggak kalah nih. Jadi Kadin itu sudah menempatkan diri, bukan perekonomian itu bukan hanya di tingkat elit, tapi di tingkat-tingkat bawah, terutama desa-desa. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat lah untuk teman-teman UMKM gitu. Jadi mungkin gitu saya boleh simpulkan, di Desa Sukawali ini kita bisa lebih fokus ke perekonomian. Teman-teman kelautan juga bisa hadir di sini karena pendapatan harian itu nelayan. Pertanian juga. Harapan dari Pak Kepala Desa ini adanya pasar induk sebagai pusat ekonomi, karena tidak bisa dipungkiri Desa Sukawali ini dikunjungi oleh tetangga-tetangga teman-teman dari Kepulauan Seribu untuk belanja kebutuhan pokok harian.
yang kalau memang itu dibelanjakan di Desa Sukawali ini, wah ini luar biasa gitu. Jadi selain itu di sini butuh perhatian untuk infrastruktur, karena infrastruktur ini akan nunjang segala sesuatunya, baik dari wisata, baik dari ekonominya, nelayannya, budayanya, dan lain sebagainya. Infrastruktur itu bukan infrastruktur sekedar yang darat, tapi infrastruktur sungai juga diperhatikan, karena sudah terjadi pendangkalan yang akhirnya akses sungai ini tidak efektif. Jadi mudah-mudahan teman-teman di pemerintahan Kabupaten, Provinsi Banten, atau di kementerian ini bisa main ke Desa Sukawali. Mungkin itu Pak Kepala Desa, terima kasih banyak. Siap. Kami dari Jalan-Jalan Desa sudah disambut. Saya pribadi pun jadi tahu, oh ada Desa Sukawali di sini. Desa Sukawali yang mungkin mudah-mudahan ke depannya jadi salah satu penunjang ekonomi. Betul, Pak. Ya, ujung tombaknya ekonomi. Ada yang wisata, ada yang budaya, ada yang seni. Ini di sini ekonomi gitu. Betul. Dan kemaritiman gitu. Begitu. Sekian episode jalan-jalan ke desa di Desa Sukawali hari ini. Desa, terima kasih banyak. Asik. Iya. Terima kasih. Ya.